Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, Kebun Anggur Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta. Nah, kali ini di YouTube Azizbah ya, para pemirsa sekalian, saya akan mengomentari entah itu benar entah itu salah tentang anggur Saint Muscat yang impor dari Cina yang dikomplain Thailand, Malaysia, dan mungkin beberapa negara lainnya yang disinyalir mengandung pestisida berbahaya. Setelah dicek di laboratorium, ternyata anggur-anggur yang Saint Muscat dari negeri seberang yang diimpor ya diekspor atau diimpor ke negeri seberangnya lagi yang dekat Indonesia, ternyata mengandung bahan pestisida berbahaya. Artinya kalau kita makan berlebihan itu bisa menimbulkan keracunan, para pemirsa ya, bisa keracunan dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sendiri komentar saya tidak menyoroti apakah anggur itu berbahaya atau tidak. Kita balikkan ke diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita tahu di barang impor itu belum tentu bagus, yang kita ambil dari luar negeri ke Indonesia ya, itu sebaiknya kita bisa belajar ya, edukasi dari mungkin dibilang kelalaian atau kesalahan kita sendiri. Nah, di negara kita yang tropis, yang matahari itu dari bulan Januari sampai bulan Desember sampai ketemu Januari lagi, itu full matahari ya. Artinya kalau musim hujan ya paling mendung hujan, para pemirsa ya. Artinya pohon anggur yang ada di Indonesia ya, yang kita sebut biasanya yang jenisnya table grape, jenis wine, kita bilangnya anggur impor. Kita menanamnya dan sangat mudah berbuah ya, seperti jenis-jenis kalau anggur hijau itu Heliodor, Tran, Dixon, Tamaki ya, macam-macam ya, jenis anggur hijau Julian gitu ya, itu sangat mudah dibuahkan ya. Dan beberapa anggur lainnya ya, kalau anggur hitam Goswi ya kan, Akademik, Lorano, Cerny Kristal, itu mudah dibuahkan. Termasuk yang anggur merah bisa Jupiter, Ninel kan, Taldun, Nizina dan sebagainya. Kenapa kita nggak mencoba untuk menanam sendiri gitu? Artinya bagi yang pecinta makan buah anggur, kalau pengen memakan anggur yang hasil tangan kita, artinya kita tahu bahwa anggur yang saya hasilkan dari tangan kita sendiri ini tidak mengandung pestisida, tidak mengandung insektisida dan fungisida yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Saya sarankan seyogianya menanam pohon sendiri ya. Atau mungkin bagi yang kebanyakan duit bisa menciptakan kebun anggur wisata petik. Artinya kebun wisata petik buah anggur itu sangat keren tuh saya kira. Nanti bisa di dalamnya bisa menciptakan tempat untuk seminar, tempat untuk arisan ibu-ibu, tempat untuk edukasi bagi anak-anak, atau mungkin untuk acara ulang tahun anak-anak atau arisan ibu-ibu atau meeting kantor atau macam-macam di bawah kebun anggur. Itu sangat indah para pemirsa. Jadi kecuali kita menanam anggur bisa mendapatkan income lebih. Artinya di saat yang mungkin orang bilang sulit mencari rezeki sana sini, dengan kita punya lahan yang nggak luas, mungkin cuma 100, 200, 300 meter, kita bisa menciptakan kebun wisata petik ya. Kalau kita buka kebun wisata petik buah apokat atau mungkin buah durian, itu butuh lahan yang luas, butuh pohon gede-gede dan dia memakan tempat. Tapi kalau buah anggur bisa dipot ya, seperti kanan kiri saya ini, di bonsai bisa ya. Kalau mama ada yang pengen kita menjual di pot, monggo silahkan diambil kan gitu kalau pas kita buahkan. Dan tentunya di Indonesia ini anggur sangat mudah dibuahkan. Jadi kita nggak bisa boleh mau ikut-ikutan mengkritik negara yang menciptakan anggur Saint Muscat banyak pestisida, monggo silakan, itu hak pribadi karena sudut pandang orang tuh beda-beda. Kalau saya mohon maaf nih, kalau saya melihat sesuatu yang tidak benar itu menjadi contoh bagi saya, artinya menjadi kaca. Oh, kalau itu nggak benar saya tidak akan melakukannya. Nah, kalau saya melihat impor anggur ke luar negeri ternyata anggurnya tidak sehat ya dan sebagainya, mengandung ini. Nah, saya sarankan kembali semula kita menanam anggur sendiri. Pak, bagaimana kalau saya nggak punya lahan dan sebagainya? Saya kan orang urban, ngontrak dan sebagainya, tapi pecinta buah anggur. Nah, bisa menanamnya di pot, Pak Mes, saya bisa nyoba di pot ya. Pak, itu kan buahnya 3 bulan sekali, baru matang 4 bulan sekali ya. Boleh beli di mana-mana. Nanti insya Allah dengan adanya berita yang tidak menyenangkan di dunia anggur, aku yakin orang Indonesia
ya, yang duitnya mungkin ada nomor serinya dan yang tidak punya nomor seri duitnya, artinya duit, yakin banyak yang membuka kebun anggur, artinya pengen mensuasembadakan anggur di Indonesia. Nah, kalau saya ini pembibit, saya tempat edukasi, jadi udah ribuan orang ya datang ke saya, datang ke tempat saya di kebun saya ini, yang kebun anggur papan atas. Bukan berarti saya setingkat selebritis papan atas, bukan, artinya kebunnya ada di atas rumah ya. Jadi kalau kebun anggur papan atas, kebun anggur impor Jakarta adanya di lantai 3 dan lantai 4 rumah yang dulunya tempat saya olahraga. Karena banyaknya peminat pohon anggur, banyaknya peminat ingin berbudidaya anggur, orang datang ke tempat saya, dan alhamdulillah dari mulut saya yang agak cerewet ini melahirkan banyak sekali pedagang bibit anggur, pedagang buah anggur seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nggak usah saya buka siapa-siapa ya, nggak perlu, karena kalau kita menyombongkan diri itu kayaknya kurang bagus ya pemirsa. Yang pasti kita butuh apa istilahnya, selalu edukasi ya pemirsa ya. Jadi kalau pengen, Pak, saya mendengarkan Pak Supriyanto komentarnya tentang buah anggur Saint Muscat yang mengandung pestisida, baiknya gimana Pak? Apakah saya harus beli anggur? Saran saya menanam sendiri. Bukan berarti saya penjual bibit, wah itu kan menguntungkan Pak Supriyanto pedagang bibit. Enggak, karena pedagang bibit di Indonesia jumlahnya ada ribuan. Anda yang perlu Anda pahami ya, kalau Anda membeli bibit kepada seseorang ya, nggak bibit ya, kita pindahkan ke yang lain nih. Anggap aja begini, Pak, saya sedekah 2.000 kepada pengemis, itu pahalanya gede mana sama kita membeli barang di toko sebelah rumah kita ya. Itu kalau hitung-hitungan saya tidak membenarkan apa yang saya bilang. Menurut saya lebih baik kita membeli sesuatu barang dari tetangga sebelah rumah kita. Karena gini, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau mungkin ke orang yang minta dengan nilai uang 1.000 atau 2.000, kalau rumah kita gede mungkin orangnya bilang gini, wah rumahnya gede ngasih cuma 2.000 gitu, nggak sesuai dan sebagainya, terjadilah kebencian, artinya ketidaksukaan atau terjadi fitnah. Tapi kalau kita membeli barang ke orang lain, anggap aja dia untung hanya 2.000, dia yang kita beli senang, kita yang membeli juga senang ya, sama-sama senang gitu ya. Dan uang itu akan berputar dan itu akan menjadikan berkah. Kalau ditanya kira-kira pahalanya gede mana, menurut saya gede yang membeli ke tetangga kita ya, mungkin tetangga kita jualan mie, jualan beras, jualan nasi goreng dan sebagainya, itu seyoganya membeli di tetangga kita kanan kiri. Karena mohon maaf nih, kalau kita butuh-butuh tentunya juga tetangga kita, wah itu kan nggak bagus Pak dan sebagainya, harusnya sedekah kepada fakir miskin. Oke, kalau kita berlebih monggo silahkan ya, tapi kalau kita itu tidak berlebih, kita sesuaikan. Ingat, jadi orang janganlah pelit ya, karena gini, kalau kita pelit, insya Allah Allah juga akan pelit kepada kita. Kalau kita mau berbagi dengan orang lain, insya Allah Tuhan pun akan memberikan lebih kepada kita. Nah itu, nah salah satu sedekah tanpa fitnah ya, sedekah tanpa fitnah yang saya bilang, kalau mungkin kita memberikan sesuatu ke tetangga kita, si A umpamanya, terus si B melihat, dia akan bilang, oh Pak Pri yang dikasih si A terus, saya nggak pernah dikasih, Pak Pri pilih kasih, artinya menimbulkan fitnah. Sama juga si A akan bilang, Pak Pri akhir-akhir ini sering ngasih sesuatu pada kita, jangan-jangan Pak Pri mau ngutang gitu ya. Artinya punya pemikiran yang suudzon atau berburuk sangka. Nah, tapi kalau kita menanam pohon, para pemirsa ya, daunnya yang hijau ini, klorofilnya, dia di siang hari mengeluarkan oksigen. Pernahkah Anda berpikir oksigen yang dikeluarkan pohon kita, yang dihirup semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, termasuk burung, termasuk hewan ternak dan sebagainya, apakah kita pernah memikirkannya? Tentunya tidak, para pemirsa. Nah, itulah yang disebut sedekah tanpa fitnah. Itu versi saya. Nanti kalau ada yang berkomentar A, B, C, D, E, J, monggo silahkan, nggak apa-apa ya, namanya juga sudut pandang. Ingat, sudut pandang. Sudut pandang itu tergantung siapa yang komentar, siapa yang memikirkannya ya. Jadi kita nggak perlu memikirkan terlalu jauh. Artinya monggo silahkan punya komentar masing-masing. Yang pasti apabila Anda menghijaukan bumi ini ya, menghijaukan negara ini, bangsa ini, kecamatan, desa, RT, RW kan, anggap aja lingkungan Anda menjadi hijau, satu akan menjadi sejuk, keduanya udara menjadi enak dihirup. Itu saya kira yang di sana ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala di sana
tidak akan tidur melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita berbuat positif, insya Allah positif kita positif juga balasannya. Seperti itu, jangan banyak-banyak karena saya juga nggak biasa ceramah agama ya, terlalu pusing nanti. Oke, tetap semangat menganggurkan Indonesia. Apabila yang Pak, saya pengen beli bibit nih, bisa beli di saya ya, di WA di 087 888700600 ya. Ingat, WA ada di sebelah kiri atau sebelah kanan nih. Nanti Mas yang ganteng ini akan menuliskan WA saya ya. Tolong ditulis yang gede Mas ya, biar kelihatan ya. Bisa di WA atau konsultasi boleh. Pak, saya nggak beli bibit di Pak Pri, saya beli bibit di A, B, C, D. Boleh nggak konsultasi sama Pak Pri? Boleh jawabannya ya. Saya tidak pernah harus beli di saya terus konsultasinya sama saya, tidak ya. Jadi saya selalu membuka siapapun. Kenapa? Karena saya dan ASPAI, Asosiasi Pegiat Anggur Indonesia, bersama Departemen Pertanian Indonesia bergiat ingin Indonesia swasembada anggur. Kalau Indonesia swasembada anggur, alangkah indahnya pemirsa. Anggur yang biasanya harganya mahal menjadi murah dan sehat. Kenapa yang saya bilang sehat? Karena Anda sendiri yang menanamnya dan Anda sendiri yang tahu negatif maupun positifnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.